Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kaum muslimin berbahagia, tidak bosan-bosannya kita mengungkapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kembali kita hadir di masjid rumah Allah yang sama-sama kita muliakan ini dalam rangka kita semua menunaikan qiyamul lail Ramadan. Salat dan salam selalu kita juga memohonkan kepada Allah supaya Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik ceramah singkat kita pada malam ini berkenaan dengan fenomena ketamakan dalam kehidupan sosial dan politik kita. Tamak. Saya kira kita semua faham arti tamak itu. Kira-kira apa yang dimaksud dengan tamak? Tamak itu kalau kita terjemahkan dengan bahasa populer, loba. Keinginan yang tidak pernah puas-puas. Walaupun untuk merealisasikannya dengan menghalalkan segala cara. Hal yang haram bisa jadi halal bagi orang yang tamak. Hal yang tidak boleh bisa boleh bagi orang yang tamak. Bagi orang yang tamak tidak ada batas halal dan haram. Apakah benar ada fenomena tamak itu dalam kehidupan sekarang? Saya ingin memberi dua contoh saja. Sudah beberapa bulan masyarakat kita menghadapi kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng. Kita tahu minyak goreng sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok ibu-ibu rumah tangga. Apa saja masakan biasanya membutuhkan minyak goreng. Itulah tradisi kita semenjak dulu. Minyak goreng hampir selalu dibutuhkan oleh ibu-ibu kita. Kurang lebih sudah 4 bulan kesulitan itu dihadapi. Ibu-ibu kita sudah sempat antri mendapatkan minyak goreng. Walaupun pemerintah sudah berupaya meningkatkan produksi, lalu menetapkan harga eceran tertinggi 14.000, tapi nampaknya pemerintah kita angkat bendera putih. Apa itu angkat bendera putih? Pemerintah tidak talok mengontrol harga. Bahkan juga sayangnya pemerintah kita tidak sanggup untuk memastikan ketersediaan minyak goreng untuk ibu-ibu kita. Lalu apa yang menjadi masalah? Justru di tengah kesulitan mendapatkan minyak goreng, ternyata ada tangan-tangan kotor dari pengusaha-pengusaha yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan.
Ibu-ibu susah mendapatkan minyak goreng, ternyata minyak goreng itu ditimbun di gudang-gudang pengusaha. Kenapa mereka timbun? Jelas tujuan mereka adalah memanfaatkan kesempatan. Mereka dapatkan dari perusahaan minyak goreng dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka beli sebanyak-banyaknya, lalu mereka simpan di gudang. Rakyat kita susah. Rakyat kita susah. Tapi tambah lagi rakyat susah, pemerintah tidak berkutik. Pemerintah takluk atas orang-orang yang melakukan penimbunan itu. Kaum muslimin berbahagia, coba kita renungkan ini. Rakyat kita sudah susah. Kebutuhan pokok mereka tidak bisa mereka dapatkan secara normal. Tapi kondisi kesulitan ini dimanfaatkan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Coba bayangkan. Inilah salah satu bentuk ketamakan yang ekstrim yang berkembang di kalangan masyarakat kita. Ekstrim, tidak berperi kemanusiaan. Ekstrim karena tidak bertenggang rasa. Yang penting keuntungan sebesar-besarnya untuk kita. Ini problem serius. Problem yang sangat serius. Lalu yang kedua apa? Kasusnya mirip. Beberapa waktu kemarin, saudara-saudara kita sopir bus, sopir truk, antrian di seluruh pom bensin di seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia. Untuk apa? Antri untuk mendapatkan minyak solar. Bukan berjam-jam lagi mereka menunggu di pom bensin. Bahkan ada yang antri semenjak malam besok baru dapat. Semalaman. Ada yang seharian. Jejeran antrian di pom bensin bahkan mencapai 1 kilometer. Coba bayangkan. Pemerintah selalu mengatakan stok solar aman. Stok solar aman. Saya jadi bingung, apa pengertian stok solar aman? Apakah pemerintah tidak melihat nasib penderitaan para sopir truk, bus di pom bensin berhari-hari menghabiskan waktu hanya untuk menunggu antrian? Lalu apa yang terjadi dengan kasus ini? Ternyata mirip dengan kasus minyak goreng juga. Apa itu? Ternyata banyak di antara kelompok-kelompok pengusaha yang membeli solar berton-ton, ditimbun, ditumpuk di gudang mereka. Kita menjadi bertanya-tanya, apakah ini manusia yang beradab, manusia yang berperi kemanusiaan itu, manusia yang Pancasilais itu, manusia yang mungkin mengaku beriman itu? Kalau kita renungkan, meniti air mata kita. Masyarakat kita banyak yang tega melakukan perbuatan yang sangat zalim terhadap saudaranya sendiri demi memuaskan hawa nafsunya, demi ketamakannya kepada harta dengan menzalimi orang. Betullah kata Rasulullah SAW dalam salah satu hadis. Kata Rasulullah, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin la ahabba thaniyan
Kata Rasulullah SAW, kalau saja seorang anak manusia itu memiliki satu lembah emas, lembah terdiri dari emas, la ahabba tsaniya, dia masih ingin memiliki lembah yang kedua yang terdiri dari emas juga. Kenapa itu? Karena tamaknya ekstrim, tidak pernah puas-puas, tamak. Kaum muslimin yang berbahagia, karena itu benarlah dalam hal ini ungkapan yang dikemukakan oleh salah satu ulama kita di masa lalu, Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, orang-orang yang tamak itu jauh lebih berbahaya bila dibandingkan dengan serigala yang menangkap kambing yang tersisih sendiri. Serigala kalau menangkap kambing paling-paling lah kanyangnya akan berhenti. Itu serigala. Tapi orang yang tamak tidak pernah mengenal kenyang. Orang yang tamak tidak pernah mengenal kenyang. Lapar terus, dahaga terus, walaupun dengan cara menzalimi orang, berperilaku zalim, berperilaku yang sangat biadab, merugikan orang lain. Bapak dan Ibu sekalian, karena itu saya ingin mengajak kita semua, mari kita merenung. Kita yang di masjid ini insya Allah tidak demikian, tapi kita punya tanggung jawab untuk melakukan perubahan. Kita tidak boleh diam. Apa yang saya sampaikan ini adalah dalam rangka ikut merubah itu, mengingatkan siapa saja bahwa perbuatan zalim, perbuatan tamak justru akan sangat merugikan banyak orang. Dan orang-orang yang zalim seperti itu, orang-orang yang tamak seperti itu tidak akan pernah merasakan nikmatnya menjadi orang yang bertakwa. Tidak akan pernah. Disinilah karena itu kewajiban semua kita. Mari kita saling mengingatkan bahwa dalam kehidupan ini kita membutuhkan harta normal, biasa. Kita membutuhkan harta, kita membutuhkan uang, kita membutuhkan rumah. Tapi mari kita lakukan secara halal. Mari kita lakukan tanpa merugikan orang, tanpa mengambil hak-hak orang, tanpa menzalimi orang. Orang yang tamak seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah jauh lebih berbahaya ketimbang serigala yang lapar. Karena itu ibadah puasa ini semestinya mendidik kita menjadi orang yang bertenggang rasa. Jangan lama di awak saja. Mestinya lama di awak katuju di orang. Maka itulah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu tidak egois, apalagi tidak tamak, apalagi tidak menghalalkan segala cara. Karena itu memang berat tantangan kehidupan kita. Tapi tentu kita juga tidak boleh pesimis. Mari karena itu kita tunaikan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Kita kendalikan hawa nafsu. Dan lebih dari itu mari kita tingkatkan prinsip bertenggang rasa itu dalam kehidupan. Insya Allah dengan itu semua kita akan menjadi hamba yang bertakwa. Allah lindungi kita
Allah jaga kita dari sikap-sikap dan sifat-sifat orang-orang yang tamak, orang-orang yang zalim, bahkan orang-orang yang tidak memiliki sifat pri kemanusiaan. Demikian saja ceramah kita pada malam ini. Mudah-mudahan setidaknya mengingatkan kita betapa banyak tantangan yang harus kita perbaiki. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.